Saat kita tanya ini apa, ini bagaimana, nah dia bingung karena tadi permasalahan pembendaharaan kosakata menjadi lumayan penting atau faktor yang mungkin menjadi penyebabnya dalam permasalahan ini. Oke. Nah, anak bisa atau mulai memahami kosakata itu sebenarnya di usia 6 sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Oke. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama membahas tentang kenapa sih anak saya terlambat untuk berbicara, serta bagaimana sih kita mengatasinya kalau misalnya anak saya terlambat berbicara. Aktivitas apa saja yang harus kita fokuskan dan alasannya bagaimana? Semoga bisa terjawab di video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Channel YouTube ini tidak akan berkembang sepesat ini kalau tidak ada dukungan dari kalian semua. Satu lagi, saya mohon maaf kalau suaranya nanti ada gangguan suara motor lewat atau suara berisik karena saya lagi ada di luar ruangan ya, tapi saya usahakan semaksimal mungkin agar penjelasannya lebih terdengar daripada gangguan di sekitar. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Oke, gangguan berbicara atau gangguan komunikasi menjadi presentasi sangat tinggi pada permasalahan anak-anak kita. Anak-anak dengan permasalahan apapun biasanya muncul atau terlihat yang pertama kita ketahui adalah gangguan komunikasi atau gangguan bicara. Nah, biasanya orang tua baru ngeh ada permasalahan apabila bicaranya menjadi terganggu atau misalnya usia 2 tahun, 3 tahun belum juga berbicara. Nah, akhirnya orang tua atau sebagai orang dewasa kita baru sadar. Padahal di belakang itu semua ada aspek yang menyebabkan kenapa seperti itu. Nah, oke. Kita lupakan dulu aspek itu, kita fokus pada gangguan permasalahan bicara. Bagaimana penyebab utamanya seperti itu bisa jadi ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dari gangguan permasalahan bicara itu. Oke. Nah, salah satu indikasi kenapa anak-anak kita mengalami permasalahan bicara adalah kurangnya pemahaman kosakata tentang sekitar. Jadi anak-anak kita cenderung tidak banyak memiliki pembendaharaan kosakata yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak tahu ini baju, mereka tidak tahu ini mata, mereka tidak tahu ini telinga. Mereka mengerti tapi mereka bingung bagaimana sih mengungkapkannya. Nah, kurangnya pemahaman atau pembendaharaan kosakata menjadi faktor penting dalam permasalahan ini. Jadi terkadang anak-anak kita dia bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan vokalisasi, tapi saat kita tanya ini apa, ini bagaimana, nah dia bingung karena tadi permasalahan pembendaharaan kosakata menjadi lumayan penting atau faktor yang mungkin menjadi penyebabnya dalam permasalahan ini. Oke. Anak bisa atau mulai memahami kosakata itu sebenarnya di usia 6 sampai 8 bulan. Dia sudah mulai memahami kosakata familiar dalam sehari-hari. 6 sampai 8 bulan. Kosakata familiar ini biasanya digunakan kayak misalnya mama, papa atau hai. Nah, kosakata yang memang sering digunakan atau sering dilakukan oleh kita setiap hari, biasanya itu mereka sudah bisa lumayan paham di usia 6 sampai 8 bulan. Nah, tetapi anak-anak bisa mengeluarkan suara atau bisa mengucapkan satu kata biasanya itu di atas dari 1 tahun. Nah, jadi setelah usia 1 tahun lewat, nah mereka mulai mengeluarkan kosakata mereka. Ini apa? Ini apa? Jadi biasanya itu ada kata pertama mungkin mama, papa. Nah, itu biasanya muncul setelah 1 tahun. Tetapi anak-anak kita memahami kosakata di usia 6 sampai 8 bulan.
jadi faktor penting nih memahami kosakata di usia 6-8 bulan. Berarti di usia dari mulai 6-8 bulan kita sudah harus mulai memperbanyak kosakata anak-anak kita atau mengisi pembendaharaan kosakata anak-anak kita. Jangan menunggu 1 tahun kita baru mengajak mereka komunikasi. Karena dari penelitian pun tadi 6-8 bulan anak mulai memahami kosakata familiar yang ada di sekitar mereka. Gunakan aset ini untuk terus menstimulus anak-anak kita. Seperti itu. Nah, sudah terlambat atau sudah mengalami permasalahan, seperti apa sih? Seperti itu. Nah, ini ada 2 kategori latihan yang harus kita lakukan. Catatan penting, semua latihan yang berbau dengan komunikasi ini harus terstruktur dengan ketat. Jadi kita tidak bisa nih melakukannya disambil atau melakukannya nanti ini. Semua harus sama bentuknya karena ini mempengaruhi pemahaman mereka tentang kosakata itu. Jadi kalau bisa itu terstruktur dulu. Omongannya ini begini dan harus dilakukan dengan ketat strukturnya. Tidak bisa kita kayak ya udah tidak bisa. Untuk melakukan latihan kosakata kita harus terstruktur. Intinya seperti itu. Oke, ada 2 kategori. Yang pertama reseptif yaitu pemahaman, yang kedua adalah ekspresif. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang reseptif yaitu pemahaman. Oke, yang pertama adalah bermain terstruktur. Nah, bermain terstruktur ini sederhananya seperti ini. Kata atau kalimat yang kita gunakan itu mirip dan berulang. Jadi bermain terstruktur. Contoh pertama adalah misalnya mau bermain bola. Nah, kita harus melakukan kata yang terstruktur dan terulang. Misalnya gini, nama anaknya adalah Andi. Andi lempar bola. Oke, lempar. Jadi catatan penting adalah Andi lempar bola. Selanjutnya, ayo lempar. Lemparnya terulang lagi tuh. Yang ketiga strukturnya adalah Andi hebat. Andinya terulang 2, berarti yang menjadi struktur atau fokus utama kita adalah lempar dan Andi. Jadi semua katanya harus terstruktur dan terulang. Misalnya kayak gini, contoh lagi selanjutnya, memasukkan mainan, namanya tetap Andi ya. Andi masukkan. Masukkan Andi, jangan gitu, karena itu mengulang. Kembali tetap di Andi masukkan. Andi masukkan. Nah, ulang 2 Andi masukannya. Jangan Andi ayo masukkan, juga bisa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah berikan reward lagi. Andi hebat. Nah, jadi memasukkan dan Andi menjadi kategori pengulangan yang 2 kali. Seperti itu. Ini untuk pemahaman. Contoh 1 pertama. Yang kedua adalah pengajaran yang terstruktur. Nah, ini juga dilakukan dengan struktur. Tadi kita lebih banyak untuk vokalnya. Nah, ini adalah pengajarannya. Contohnya sederhana seperti ini. Andi pegang bola. Jadi dia harus memegang. Misalnya dia nggak mau pegang, kita ambil bolanya, kita pegang. Andi pegang bola. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya tidak banyak dengan gerakan. Nah, saat ini bicara dan gerakan kita sama. Jadi Andi pegang bola. Nah, jadi 1 gitu akhirnya. Andi memegang bola. Seperti itu. Contohnya lagi, misalnya mau mengambil, Andi pegang apel. Nah, ulang lagi. Kalau misalnya dia nggak ada bantuan, nggak ada ngeh atau nggak mau melakukan, ambil lagi, lakukan lagi. Andi pegang apel. Nah, sudah. Misalnya berhasil terpegang, berikan rewardnya. Yeay, hebat, berhasil. Seperti itu. Nah, jadi untuk reseptif atau pemahamannya ada 2 tadi. Kata yang berulang, dan yang kedua adalah aktivitas yang terstruktur dan gerakannya sama, seperti itu. Nah, kategori yang selanjutnya adalah ekspresif. Nah, tadi reseptif, pemahaman, nah ini ekspresif. Berarti untuk ekspresif anak-anak kita. Nah, yang pertama adalah bermain terstruktur lagi. Bermain terstruktur itu kita banyak bertanya kepada anak kita. Ini apa? Andi, ini apa? Jadi semua yang ada di lingkungan, kita lagi santai, kita tanya, Andi, ini apa? Ini apa ya? Seperti
seperti itu. Jadi tanya apapun yang ada di lingkungan. Misalnya kita lagi jalan di mobil atau apa di jalan, nah itu kita tanya aja ke mereka, ini apa, ini apa. Sambil sebelumnya kita memasukkan tadi pemahaman kosakata mereka. Jadi kita mulai bertanya, ini apa, ini apa, ini apa. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya aktivitas yang kedua dari ekspresif ini adalah, nah kalau tadi kita hanya bertanya yang ada di sekitar. Yang kedua ini adalah kita bertanya apa yang kita miliki. Misalnya kita punya pulpen. Ini apa Andi? Nah kita tunjukkan pulpennya. Ini apa? Ini apa? Jadi yang pertama kita mengamati yang ada di sekitar. Yang kedua adalah kita menunjukkan apa yang ada di sekitar. Seperti itu. Nah, sebenarnya video-video ini juga ada saya bahas di video sebelumnya dari beberapa latihan atau aktivitas. Tapi kenapa saya kembali, maafkan karena ini di luar jadi ada suara yang mengganggu. Jadi ini intinya tuh mirip kalau dilakukan dengan baik dan terstruktur. Jadi saya harapkan untuk melatih komunikasi anak, lakukan dengan struktur yang baik dan lakukan terus-menerus untuk anak kita bisa terstimulus dengan baik. Oke. Mungkin itu saja videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan atas video ini. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Semua maksud dari video ini adalah membantu, bukan untuk menggurui atau bagaimanapun. Kalau ada komentar atau pertanyaan, boleh di-drop di kolom komentar di bawah. Saya bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Semoga bisa saya jawab satu persatu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.